Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, setiap hari dari hari Senin hingga hari Jumat. Pemirsa terkasih, jika Anda telah menonton program ini sebelumnya, Anda akan tahu kami hanya mempelajari Alkitab saja. Kita tidak membaca buku lain. Kita menafsirkan Alkitab dengan Alkitab. Kita juga menghubungkan bagian-bagian yang berbeda dari Alkitab. Apapun yang Anda tonton atau dengar dalam episode-episode ini, Anda juga harus meninjaunya berdasarkan Alkitab. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman dengan kerelaan hati, dan mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah itu benar. Jadi ketika kita membahas misalnya Imamat Lewi, kita tidak membagikan ide kita sendiri, harus semuanya kembali ke Alkitab. Ketika kita membandingkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ketika misalnya mempelajari bagian dari kemah pertemuan dan menemukan penerapannya dalam Perjanjian Baru atau berbicara tentang ukupan dalam simbolismenya di Perjanjian Baru, Alkitab adalah satu kesatuan. Perjanjian Lama secara simbolis berbicara tentang Yesus Kristus dan pekerjaannya. Semua lambang Perjanjian Lama digenapi dalam dan melalui Kristus. Dalam pelajaran kita sudah sampai pada kitab Keluaran pasal yang ke-32. Silakan ambil Alkitab Anda dan bergabung bersama kami selama studi ini. Anda pun bisa mengirimkan pertanyaan Anda kepada kami dan dengan kasih karunia Tuhan kami akan melakukan yang terbaik untuk bisa menjawabnya. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, pasal 32 membutuhkan sebuah judul. Tolong berikan judul untuk pasal ini. Pasal ini membawa kesedihan sejati ke hati kita. Insidennya tidak diharapkan, tapi faktanya ini adalah gambaran diri kita. Umat Israel menyembah anak lembu emas. Ini adalah judul pasal ini. Setelah semua yang dilakukan Allah bagi bangsa Israel, melalui kitab hebat ini, kita menemukan mereka menari di sekitar anak lembu emas sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir. Ya, tanah Mesir. Mereka Ya, benar terpengaruh sekali. oleh sistem penyembahan berhala. Kita membayangkan bahwa orang Israel setelah melihat segala perbuatan Allah, mendengar kata-katanya dan mengetahui bahwa ia memilih mereka untuk menjadi umatnya di bumi, seharusnya tidak berbuat itu. Jika kita baca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7, kita menemukan Stefanus mengucapkan kata-kata yang bisa kita gunakan sebagai judul untuk pasal ini. Seperti yang dia katakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai, dan nenek moyang kita. Dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikannya kepadamu, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malah mereka menolaknya, dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Dan berkata kepada Harun, "Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami." Anda menyebutkan bahwa mereka telah melihat anak lembu di Mesir, anak lembu Apis. Oleh karena itu, mereka ingin untuk menyembah Apis seolah-olah itu adalah Tuhan yang benar bagi orang Mesir. Mereka mencari Anak lembu yang tidak bisa dewa menyelamatkan. yang tidak menyelamatkan umatnya dan meninggalkan Tuhan yang menyelamatkan mereka. Inilah sifat manusia sebenarnya. Baik, saya akan membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Ya, silakan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun pada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepada aku."
Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka itu, dibentuknyalah dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Lalu berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka untuk bersukaria. Kata-kata ini sedikit, namun mereka menyampaikan kesedihan yang mendalam tentunya. Karena kebobrokan orang-orang ini. Kita perlu menjelajahi setiap kata. Pertama-tama tolong ceritakan tentang ayat 1 ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan. Keterlambatannya turun dari gunung menimbulkan ketakutan di hati mereka. Tolong gambarkan hati mereka. Musa menunda berapa lama? Selama 40 hari. Jangka waktu 40 hari menyerupai ujian bagi manusia dalam Alkitab. Karena angka 4 mengacu pada bumi, dan nomor 10 mengacu pada tanggung jawab. Jadi setiap kali Anda menemukan nomor 40, Anda tahu bahwa ini adalah waktu untuk ujian. Ya, Anda juga akan menemukan bahwa 40 hari diulang sebanyak 12 kali di dalam Alkitab. persis. Di sini kita melihat, salah satu dari 40 hari itu, tentu saja ini bukan 40 hari pertama, tapi kami menemukan periode 40 hari yang mengungkapkan kegagalan maksimal dan kejahatan orang-orang. Sebaliknya, ketika Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari, dia menunjukkan kesempurnaan mutlaknya. Benar. Besarnya perbedaan antara manusia pertama dan semua yang ada di dalam dirinya, dan manusia kedua, Tuhan Yesus Kristus. Juga ketika Yesus digoda untuk menyembah setan, Ya, dia berkata, "Kamu harus menyembah Tuhan Allahmu." tepat. Tapi di sini orang-orang menyembah patung Tepat. lembu. Begitu besar perbedaan antara Adam dan Kristus dan antara Israel dan Kristus. Benar. Perbedaan besar. Satu hal lagi tentang penundaan Musa untuk turun adalah bahwa manusia tidak bisa mentolerir penundaan, mereka menginginkan semuanya sekaligus. Jadi periode 40 hari adalah batas terlama mereka menunggu. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jadi mereka datang ke Harun sambil berkata, "Musa," tapi sayangnya mereka berkata, "Musa, orang yang membawa kami dari Mesir." Mereka menghubungkan keluarnya mereka dari Mesir dengan Musa. Jadi di mana Tuhan? Di mana nyanyian Keluar 15 yang mengatakan, Tuhan itu pahlawan perang? Apakah mereka menawarkan pada Tuannya kehormatan untuk mengakui kebalikannya? Tidak, di sini mereka berkata, Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Apakah kita menunggu dengan sia-sia? Buatkan kami dewa, sayang sekali. Buatkan kami dewa yang akan berjalan di depan kami. Dan Harun melakukannya. Dalam hal ini juga kita melihat, Kegagalan manusia. ya bahkan Harun pun gagal. Kegagalan pemimpin. Ya, gagalin seorang pemimpin. Seringkali kita mendengar pembelaan atas nama prinsip yang bertentangan dengan Alkitab dari banyak orang yang membenci Alkitab, yang membenarkan diri mereka sendiri berkata, apa yang kami klaim adalah sejak zaman para rasul. Di sini, kita lihat seorang manusia yang hidup lama sejak zaman Musa. Dia bukan pria biasa, ini adalah Harun, imam besar pertama di dalam Alkitab. Apa yang dilakukan Harun? Tanpa perlawanan, dan dia jatuh. Dia berkata pada mereka, bawakan aku perhiasan dari emas yang ada di telinga istrimu, putra, dan putrimu. Dan aku akan membuatkanmu anak lembu jantan yang engkau inginkan. Sangat cepat. Ia menggunakan alat pahatnya untuk membuatnya. Mazmur 106 di ayat 19 mengatakan mereka membuat anak lembu di Horeb. Dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Sayang sekali. Mereka menukar kemuliaan Tuhan dengan anak lembu yang makan rumput. Mereka melupakan Tuhan juru selamat mereka, yang telah melakukan hal-hal besar di Mesir, pekerjaan yang menakjubkan di tanah Ham, dan perbuatannya yang luar biasa. Di tepi Laut Merah, manusia mudah dan cepat lupa. Itu kerusakan manusia. Ya, Ketika mereka melupakan karya ajaib Allah di masa lalu, mereka takut akan masa depan. ya, Mereka lupa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Seolah Ya. Tuhan hilang dari hadapan mereka, Ya. jadi mereka takut akan masa depan. Ya. Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir, sekarang Musa tak ada, jadi mereka takut. Jadi mereka meminta dewa untuk memimpin hidup mereka. Memalukan sekali membuat dewa dengan tangan mereka sendiri untuk memimpin hidup mereka oleh dewa buatan tangan. Tentu takkan bisa membimbing mereka. Saya ingin Anda mengomentari kata yang diucapkan oleh Harun. Alkitab berkata Harun membangun sebuah mezbah. Setelah ia memahat anak lembu, didirikannya mezbah itu, berserulah Harun, besok, hari raya bagi Tuhan.
Bagaimana mungkin Harun berpesta untuk tuannya? Bagaimana mungkin dia membangun mezbah? Pesta bagi Tuhan berarti pesta bagi Yehova. Inilah dewa-dewamu, di sini artinya Elohim. Jadi mereka menyebut nama Tuhan 2 kali, pertama dan mengatakan inilah dewa-dewamu, Elohim, kedua ketika mereka menggunakan nama Tuhan untuk merujuk anak lembu itu. Besok adalah hari raya bagi Tuhan, yaitu Yehova. Mereka melakukannya meskipun hukum dalam perintah ketiga mengatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mereka gagal di hukum pertama dan kedua dan hukum ketiga, mereka menghancurkan semuanya. Hukum pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mereka membuat dewa-dewa lain. Mereka membuat dewa. Hukum kedua adalah jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun. Mereka membuat anak lembu. Hukum ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mereka benar-benar gagal, tapi sebelum hukum diberikan. Dalam pasal yang ke-24 dan 19, orang-orang memberitahu Musa 3 kali. Seolah-olah mereka mendorong Musa, naiklah ke gunung. Kita bisa setia kepada Tuhan. Sebaliknya mereka telah gagal. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dan Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Mengapa Tuhan di sini mengatakan bangsamu? Silakan. Tuhan dalam banyak kasus, ketika umatnya tersesat tidak merasa terhormat bahwa mereka dikaitkan dengannya. Dalam kitab Hosea misalnya, Tuhan memberitahu Hosea bahwa dia harus menamai putranya Lo-Ami, yang merupakan nama Ibrani yang artinya dalam bahasa Arab bukan bangsaku. umatku. Mereka bukan bangsanya. Dan bagi Tuhan, ada orang-orang yang ia terima ketika menyebutnya Tuhan mereka seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Tapi bagi orang Israel, bagaimana mungkin Tuhan bisa merasa tidak dipermalukan untuk disebut Tuhan mereka? Kesetiaan macam apa yang telah mereka tunjukkan kepada Tuhan? Mereka telah menghina Tuhan dengan penghinaan yang besar. Itu sebabnya Tuhan berkata tentang mereka bahwa mereka merusak diri mereka sendiri. Bayangkan situasinya. Ketika kerusakan menyebar dalam diri seseorang, apa yang bisa menjadi obatnya? Jika Anda memiliki daging dan karena suatu alasan itu menjadi busuk, apa yang akan kamu lakukan? Itu tidak ada gunanya lagi, jadi Anda menyingkirkannya. Setelah tindakan rusak mereka, maka ayat 7 Alkitab Ya. mengatakan, "Turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin telah rusak lakunya." Ya, Kemudian ayat 8 Alkitab mengatakan, segera juga Ya, mereka lalu. menyimpang. Mereka telah membuat anak lembu tuangan. ya. Mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Jadi ada urutan dalam kerusakan dan penyimpangan mereka, dan seterusnya. Kejatuhan tidak pernah secara tiba-tiba terjadi. Semua dimulai dengan sedikit penyimpangan di hati. Jika Anda ingin memperingatkan kami terhadap kesalahan sepele dan mengingatkan kami bagaimana untuk berhati-hati dari dosa-dosa kecil, penyimpangan, dan kerusakan dalam hidup kita, apa yang akan Anda katakan pada mereka? Tepat. Sederhananya, permulaan selalu kecil. Kejahatan dan dosa dalam Alkitab disamakan dengan ragi. Mengapa? Karena cara kerjanya mulai dari hal kecil. Ragi yang diambil seorang wanita dan disembunyikan dalam 3 takaran tepung. Apa hasilnya? Seluruhnya jadi beragi. Semua jadi rusak, semua beragi. Sama dengan dosa, ia mulai dari hal yang kecil dan tumbuh. Itu sebabnya Rasul Yohanes dalam suratnya mengatakan, "Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala." Saya tidak berpikir bahwa kita akan membawa berhala harafiah dan sujud di hadapannya. Tapi nafsu adalah berhala. Mencintai uang adalah berhala. Banyak hal yang kita gunakan menarik hati dan bahkan mungkin mengendalikannya sampai berubah menjadi berhala. Ya, semoga Tuhan memberi kita karunia untuk berhati-hati. Ya. Dari ayat 10 sampai ayat 14, Tuhan mengungkapkan kemarahannya dan dia ingin membuat keputusan terhadap rakyatnya. Tapi Musa jadi perantara. Mohon jelaskan reaksi dari Tuhan dan apa syafaat dari Musa? Seperti yang kita lihat di sini, Tuhan menawarkan Musa kesempatan yang bagus. Biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka, tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Hari ini, kata Israel, memenuhi media. Jika Musa menerima apa yang Tuhan Ya. katakan, maka nama Musa yang akan memenuhi media, namanya akan sangat bagus. Dan di masa lalu, Musa memiliki kesempatan untuk memiliki posisi tinggi sebagai putra dari putri Firaun, tapi ia menolak itu. Di sini Tuhan sendiri bukan putri Firaun yang menawarkan kepada Musa sesuatu yang luar biasa. Tapi Musa adalah seorang pria mulia yang terhormat dari awal sampai akhir. Mari kita lihat kata-kata terakhirnya.
Dalam Ulangan 33, tidak ada yang seperti Allah, hai Yesurun. Dan kemudian ia menambahkan, berbahagialah engkau, hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, tiada yang seperti Tuhan. Dan hai Israel, siapa yang sepertimu? Dalam pasal ini, Keluaran 32, dia menyebutkan hal yang artinya sama. Mengapakah orang Mesir akan berkata dia membawa mereka keluar dengan maksud membunuh mereka di gunung? Seolah Musa berkata, saya khawatir tentang namamu ya Tuhan. Dan pertimbangkan juga bahwa bangsa ini adalah rakyatmu. Aku khawatir tentang umatmu ya Tuhan. Musa adalah orang yang peduli dengan umat Tuhan dan yang lebih penting tentang ketenaran Tuhan. Untuknya, kepentingan Musa belakangan. Hebat, tentu saja dia adalah abdi Allah. Mungkin Anda tahu bahwa orang pertama yang diberikan panggilan hamba Allah di seluruh Alkitab adalah Musa, adalah abdi Allah. Benar. Dalam ayat 15, Musa turun dari gunung. Saya akan baca beberapa ayat silakan. dan kemudian akan bertanya. Ayat 15, setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah ada di tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu adalah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh batu itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia pada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan melihat anak lembu dan melihat orang menari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air, dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Mohon komentari reaksi Musa ketika ia turun dari gunung. Baik, sebelum mengomentari reaksi Musa, berkali-kali saya takjub pada Musa ketika dia sedang meratap. Ketika Alkitab mengatakan Musa memegang loh, tablet yang ditulis di kedua sisi loh itu adalah perjanjian Tuhan, pekerjaan Allah, dan tulisannya adalah tulisan Allah. Loh ini akan menjadi monumen terbesar yang pernah ada. Bayangkan loh seperti ini, dibuat oleh Allah, dan tulisan itu adalah tulisan Allah. Jika loh itu saat ini ada, Jika ada sekarang, seseorang akan melakukan perjalanan bahkan sampai ke ujung bumi hanya untuk melihat sekilas loh-loh ini. Yang sayangnya Musa pecahkan di kaki gunung. Itu bukan reaksi bodoh yang gegabah dari Musa dengan tidak bermaksud. Sebaliknya itu adalah tindakan yang sangat bijaksana. dengan bijak. Tentu saja, karena jika dia tidak melakukan apa yang dia perlukan, jika dia memasuki perkemahan dengan loh-loh itu, seluruh orang akan mati. Karena mereka mematahkan kata-kata Mereka di sudah loh itu. melanggar kata-kata yang harus dipatuhi, Ya. bukan untuk dipelintir. Dan sayangnya Musa memecahkan kedua loh itu. Namun ada cerita sedih lainnya, bahkan lebih sedih dari cerita ini. Ceritanya bukan tentang loh yang dibuat oleh Allah, yang tulisannya adalah tulisan Allah, tapi manusia. Firman yang menjelma. Firman yang menjelma yang berbicara mengatakan, engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Itu adalah pekerjaan Allah, pekerjaannya. Dan tulisan itu adalah tulisannya Allah. Betapa hebatnya dia di dalam gerakannya, kesunyiannya, firmannya, dan kebisuannya. Betapa hebatnya dia. Apa yang terjadi padanya? Ia tidak rusak di luar perkemahan. Ia disalibkan di luar perkemahan untuk menebus manusia, untuk menebus aku dan kamu. Jadi jika kita harus menyalahkan orang Israel karena memecahkan loh, apa yang bisa kita katakan tentang diri kita sendiri? Mari kita hargai apa yang telah Yesus lakukan dengan kita dan sampaikan rasa syukur, terima kasih, dan penghargaan kita kepadanya. Dan ingat perkenanannya. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Sudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api, dan digilingnya sampai halus, kemudian taburkannya ke atas air. Dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Apa tujuan Musa melakukannya dengan orang-orang itu? Silakan Saudara Yosef. Hari itu mungkin adalah hari terburuk bagi Musa. Karena dia melihat orang-orang menari di sekitar anak lembu emas.
Tapi saya pikir hari itu juga hari terbaik bagi Musa saat ia bertindak sebagai abdi Allah dalam setiap arti kata. Di puncak gunung dia bersyafaat untuk orang-orang. Dan ketika dia turun, dia memihak Tuhan dengan tindakannya. Apa yang dia lakukan di sini? Dia mengambil anak lembu yang telah mereka buat dan bakarnya dengan api. Dan menggilingnya menjadi bubuk dan menaburkannya di atas air. Dan menyuruh orang Israel meminumnya. Dia bertindak dengan otoritas dan kekuasaan karena dia adalah hamba Tuhan. Dikatakan bahwa air bercampur emas, bubuk emas, apakah zat yang paling membangkitkan keinginan muntah dalam diri seseorang? Seolah Musa menyuruh mereka minum untuk merasakan pahitnya apa yang telah mereka lakukan. Dia memaksa mereka untuk minum. Jadi mereka memutahkan sesuatu yang mereka makan, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dia menangkap mereka bersukaria. Menangkap mereka bersalah. Dia menangkap mereka berbuat salah. Dia biarkan mereka minum. Dan mereka memutahkan semua yang telah mereka makan yang dipersembahkan kepada berhala. Tepat. Dalam ayat 21, dan Musa berkata kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah Tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata padaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang terjadi dengan dia. Aku berkata, siapa yang punya emas haruslah meninggalkan dan memberikan padaku. Dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Mengenai perkataan Harun, bagaimana kita bisa melihat hati Harun dan rusaknya dia? Ia sungguh lemah, namun Musa kuat dan berani dan memihak Tuhan. Jika membandingkan antara Harun dan Musa, kita melihat bahwa Harun sangat ragu-ragu. Tapi Musa, apakah Anda lihat apa yang dia katakan? Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Dia tidak katakan mereka mendatangkan, tapi engkau mendatangkan. Pemimpin. Engkau adalah seorang pemimpin. Engkau seharusnya menegur mereka, memberitahu mereka, agar mereka tidak melakukan hal yang memalukan. Ini tidak boleh. Tapi sayangnya begitu mereka memintanya untuk membuatkan dewa bagi mereka, dia memintanya mereka untuk memberinya perhiasan mereka. Di sini dia ucapkan kata-kata yang mengganggu di ayat 24. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberinya kepadaku dan aku Keluarlah melemparnya anak lembu ke dalam ini. api. Dan keluarlah anak lembu ini. Kata-kata ini menjengkelkan dan keluarlah anak lembu ini. Apa artinya ini? Dia berbohong dengan cara seperti anak-anak kecil berbohong. Benar. Sayangnya Harun sudah tua saat itu. Dia berusia sekitar 83 tahun. Dia adalah imam besar Tuhan yang terutama di bangsa ini. Apa yang kamu lakukan ini, Harun? Bagaimana engkau bisa membawa dosa yang begitu besar ke atas orang-orang ini? Ketika kau tunduk pada mereka, kau seharusnya menolak dan mengatakan tidak. Dan nyatanya ketika kita sebagai pemimpin memilih untuk menyenangkan orang dengan hal yang salah, kita membawa dosa ke atas mereka. Tanggung jawab kita untuk hadapi siapapun yang salah dengan beritahu mereka bahwa mereka tidak boleh melakukan. Kita seharusnya tidak berkompromi atau menyenangkan orang yang mengambilkan tindakan yang salah. Seolah mereka Benar. tidak lakukan kesalahan. Ayat 25, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda lepas dari kandang, sebab Harun melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu perkemahan dan berkata, siapa yang memihak Tuhan datang padaku. Lalu berkumpullah padanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia pada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya di pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya, membunuh temannya, dan membunuh tetangganya. Dan anak-anak Lewi melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Dan hari itu sekitar 3.000 orang dari bangsa itu mati. Lalu berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, supaya kamu diberi berkat. Apa yang mereka lakukan penuh keberanian, tetapi akibatnya merenggut nyawa sekitar 3.000 orang. Ya. Mohon komentari kejadian ini. Merujuk sebelumnya, abdi besar Allah ada di puncak gunung bersyafaat atas nama orang-orang. Saat Allah bermaksud menghabisi mereka, tapi Musa memohon, ingatlah bahwa mereka adalah umatmu. Tapi saat dia turun, dia memihak Tuhan dan bertindak untuk kemuliaan Tuhan. Musa berkata kepada putra-putra Lewi untuk membunuh siapapun yang menganut penyembahan berhala. Dengan tidak mengasihi bahkan putra mereka, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Semua orang yang menganut penyembahan anak lembu emas dan tidak mau bertobat dari dosanya, jadi dia memberi mereka kesempatan untuk bertobat. Tetapi orang yang bersikeras pada dosanya harus dibunuh. Mungkin Anda ingat saudara ayat adegan berbeda yang ada di Kisah Para Rasul 2. Roh Kudus turun pada hari Pentakosta dan karenanya 3.000 orang diselamatkan.
Di sini hukum diberikan dan 3.000 orang meninggal karena itu. Dalam Korintus kedua pasal yang ketiga, pelayanan roh disebut pelayanan kebenaran. Dan pelayanan hukum disebut pelayanan kematian. Baiklah kalau begitu, ada pelayanan yang membawa kematian yang ada di bawah hukum. Sementara kebenaran kehidupan dipimpin oleh Roh Kudus. Musa hebat dalam syafaatnya atas nama bangsanya di puncak gunung dan dalam tindakannya yang berani untuk kemuliaan Allah di kaki gunung. 2 Korintus 3 yang baru saja Anda rujuk untuk menjelaskan pada kami arti semua Ya. ini mengatakan, hukum yang tertulis mematikan. Ya. Pelayanan yang tertulis adalah pelayanan hukum. Di mana dengan pelayanan hukum? Di mana dengan pelayanan hukum 3.000 orang meninggal. Tepat, Tetapi kasih karunia dari Roh Kudus membawa 3.000 orang kepada kehidupan. tepat. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Kita sudah di akhir episode, mari rangkum bersama hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita belajar bahwa ketika orang Israel melupakan perbuatan Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menjadi takut dan meminta Harun untuk membuat dewa bagi mereka. Kita juga ketika melupakan perbuatan Allah dan pemeliharaannya, kita menjadi takut dan mencari orang lain untuk menjauh darinya. Kita tahu sekarang bahwa kejatuhan terjadi secara bertahap, bukan sekaligus. Tuhan menyuruh Musa untuk turun karena bangsanya rusak. Mereka berpaling dan membuat anak lembu untuk disembah. Jadi kejahatan dimulai dari yang kecil seperti ragi. Saat ragi muncul, itu kemudian akan mengembang. Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Allah benci ketidakkudusan. Karena itu Tuhan menghubungkan umat itu dengan Musa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita belajar di episode ini bahwa Tuhan cemburu akan kemuliaannya. Tidak ada yang boleh ditempatkan di hadapan kita atau menarik mata dari rasa hormat kita menjauh dari Tuhan, dari Yesus Kristus. Allah yang menebus dan membawa orang-orang ini keluar dari Mesir. Dia satu-satunya yang layak untuk disembah dan dihormati oleh mereka. Tapi sayangnya orang-orang menjadi rusak dan membuat patung lembu. Mereka menyembah anak lembu emas. Faktanya Tuhan cemburu akan kemuliaannya bahkan sampai sekarang. Kita tahu melalui episode sebelumnya, kehormatan, kekaguman, dan penghormatan dan rasa hormat itu harus diberikan kepada Kristus saja. Kita juga tahu bahwa patung dan berhala mencuri kemuliaan Tuhan. Bahkan dalam komunitas Kristen, saat suatu berhala atau suatu patung ditempatkan untuk disembah, ini adalah penyembahan berhala. Bersujud di depan anak lembu emas adalah penyembahan berhala. Orang-orang Israel waktu itu terpengaruh karena mereka tinggal di Mesir oleh anak lembu Apis. Dan sampai sekarang penyembahan berhala masih ramai di komunitas yang juga mengaku Kristen, memalingkan mata dan juga hati dari Yesus dengan menyembah gambar, menyembah status, atau bahkan menyembah orang. Ingat firman Tuhan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku pada yang lain. Jadi kehormatan, penyembahan, pengakuan dan penghormatan adalah bagi Kristus saja. Kita harus menyucikan rumah, menyucikan hidup, dan juga menyucikan hati kita dari siapapun atau apapun yang membuat hati kita menjauh dari Kristus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.